Sekolah Indonesia untuk menyongsong Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020. UB menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 71st Teflin International Conference 2025 yang digelar pada 8 hingga 10 Oktober 2025. Konferensi internasional ini diselenggarakan bersamaan dengan The Five ISEL dan The Second is Yelling, mengusung tema Reimagining English Language Education in the Age of AI and Digital Transformation, Integrating Inclusive Education and Cultural Diversity. Kegiatan berskala internasional ini menjadi wadah kolaborasi antara para akademisi, peneliti, dan praktisi pendidikan bahasa Inggris dari berbagai negara untuk membahas transformasi pendidikan bahasa di era kecerdasan buatan dan digitalisasi. Tema tersebut juga menekankan pentingnya integrasi nilai, inklusivitas, dan keberagaman budaya dalam proses pembelajaran modern. Sejumlah pakar internasional hadir sebagai pembicara utama, di antaranya Profesor Abdul Mukti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, Profesor Gary Barguizen dari University of Auckland atau Selandia Baru, serta Profesor Chu Song-lee dari Asosiasi Profesor, serta Profesor Ju Seong-lee dari Education University of Hong Kong. Selain itu turut hadir pembicara pleno seperti Asosiasi Profesor Hama dari UB, Profesor Kira Rebecca Finardi dari Brasil, Profesor Yong Jo Jeon dari Korea Selatan, dan Asosiasi Profesor Dennis Alonso dari University of New South Wales, Australia. Dalam kesempatan tersebut, Rektor UB Profesor Widodo SSI MSI PhD MED SC menegaskan pentingnya penguasaan bahasa Inggris sejak dini sebagai langkah strategis untuk memperkenalkan potensi bahasa Indonesia ke kancah dunia. Tadi Pak menjelaskan, tapi intinya bahwa kita senang sekali Pak Menteri hadir, dan di antara program Pak Menteri akan memberikan pendidikan bahasa Inggris mulai SD. Ini adalah suatu gerakan yang sangat bagus sekali. Karena apa? Karena bangsa Indonesia ini punya banyak ide, punya banyak local wisdom, tetapi tidak bisa didistribusikan ke global karena ada keterbatasan bahasa. Nah, kalau bahasa ini menjadi bagian sehari-hari, masyarakat kita sehari-hari sudah terbiasa dengan English, communication, ngomongnya English, sehingga ini harapannya Indonesia akan menjadi lebih besar. Kira-kira itu, dan ini langkah yang patut kita apresiasi dari Pak Menteri. Ya, tentu kita akan sangat senang sekali untuk membantu program-program, dan termasuk juga kita ada program studi bahasa Inggris yang nanti harapannya pengabdian masyarakat dan seterusnya. Salah satunya adalah untuk membantu guru-guru, upgrading guru-guru bahasa Inggris yang nanti akan dideliver ke SD-SD untuk mengajar di sana. Lebih lanjut, Profesor Widodo menjelaskan bahwa kemampuan berbahasa Inggris bukan hanya keterampilan komunikasi, melainkan juga jembatan diplomasi budaya untuk memperkenalkan keunggulan dan identitas bangsa Indonesia kepada dunia internasional. Berbagai topik menarik turut dibahas dalam konferensi ini, antara lain penggunaan kecerdasan buatan dalam pembelajaran bahasa, digital storytelling untuk pertukaran budaya, etika pembelajaran berbasis AI, hingga pendidikan inklusif berbasis teknologi. Peserta dari kalangan akademisi, peneliti, dan praktisi pendidikan bahasa Inggris diundang untuk mengirimkan abstrak mulai 22 Januari hingga 15 Mei 2025. Naskah terpilih berkesempatan untuk dipublikasikan di jurnal terindeks Scopus, Sinta, serta proceeding ber-ISBN dan blog Captors. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan.